Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat Kijo Gamers? Nah, untuk konten kali ini kebetulan banyak yang request ke saya tentang fur yang bagus untuk murai batu. Di sini saya udah ada beberapa pilihan fur yang baik untuk digunakan murai batu, dari fur high protein, yang medium protein, atau yang standar protein kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelasin masing-masing ya kegunaan dari fur ini. Jadi apa yang dibilang dari kawan kicau mania, aduh saya pakai fur high protein tiba-tiba burung saya jadi galak, jadi over birahi, ya kan, itu sebenarnya sih tergantung dari kegunaan fur tersebut kayak gitu. Jadi bukan masalah fur apa yang kita beli atau merek apa yang kita beli kayak gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal melihat dari komposisi kegunaan fur tersebut kayak gitu. Oke, langsung aja ya kita bedah fur-fur yang baik untuk murai batu dan cara penggunaan yang benar untuk murai batu. Oke, sobat Kicau Gamers, di sini udah ada 4 fur ya yang menurut saya udah mewakili dari beberapa merek fur yang beredar di pasaran. Ya mungkin Kicau Gamers juga sudah tahu fungsi dari fur-fur ini semua kayak gitu. Jadi kita bahas ya satu persatu. Contohnya kan ini ada fur halus, dan yang lain ini fur kasar, dan ini fur high protein kayak gitu. Nah, untuk fur yang baik untuk murai batu itu sebenarnya gini, yang sudah saya alami itu semua fur ini itu baik untuk murai batu, cuma dari cara kegunaannya aja. Contohnya ini fur kita mulai dari yang fur halus dulu mungkin ya. Nah, ini fur halus, ini proteinnya sih bagus, yang udah saya rasa di burung-burung murai saya kayak gitu. Contohnya ini buat ngefurin burung juga sangat bagus kayak gitu. Jadi banyak yang beredar beberapa fur halus yang ada di pasaran, itu semua bagus kayak gitu. Kayak gini nih, kita bisa ngeliat dari komposisi dari furnya tersendiri kayak gitu, protein berapa persen dan semuanya itu ada berapa persen kayak gitu. Jadi untuk semua fur halus ataupun kasar itu bagus menurut saya. Yang penting takaran dari bukan dari takaran dari furnya, dari IF yang kita berikan kayak gitu. Nah, ini contohnya fur halus nih. Untuk kita biasanya buat ngefurin burung pasti pakai fur halus, atau banyak juga teman saya yang juga menggunakan fur halus ini udah jadi fur harian, jadi dia nggak perlu pakai fur kasar yang lain kayak gitu. Nah, kita mulai dari yang sering kicau mania pakai menurut saya. Nah, ini fur top song ya kan. Ini fur top song itu ini menurut saya proteinnya ini standar, nggak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi banyak pemula yang pakai fur ini kayak gitu. Nah, dari masing-masing fur ini, contohnya fur top song ini komposisinya menurut saya proteinnya rendah kayak gitu. Sedangkan yang ini standar menengah, proteinnya yang ini high kayak gitu. Jadi menurut saya untuk fur yang baik untuk murai batu itu semua sama, cuma bedanya dari kadar high proteinnya yang harus kita pantau kayak gitu. Nah, kalau contohnya kayak ini ya, high protein yang super fit red kayak gini, banyak murai kicau mania yang bilang, aduh gara-gara pakai ini nih murai saya cabul lah, apalah segala macam. Menurut saya untuk kegunaan fur ini di murai yang udah gacor, menurut saya sih nggak perlu banget kayak gitu. Misalnya perlu juga sebenarnya ini menurut saya diperuntukkan untuk kita yang sibuk sih, untuk super fit ini. Jadi misalnya kita biasa pakai fur yang misalnya yang protein standar top song, ini yang protein yang nggak terlalu besar, kita ganti kayak gini, otomatis burung pola perawatannya juga harus beda kayak gitu. Misalnya pakai top song, kita jangkrik harian misalnya 7 pagi 7 sore kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan yang high protein ini otomatis harus kita pangkas. Kenapa? Karena fur yang high protein ini kalau nggak salah hampir 80% itu menggunakan
serangga alami, jadi kita nggak perlu ngasih IF yang berlebihan gitu. Jadi tidak menyebabkan murai batu kita itu menjadi galak, cabul dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau yang sedang kita bisa pakai ini nih, fur yang sedang. Pokoknya kita tinggal melihat komposisi dari bahan dari fur ini kayak gitu. Jadi intinya dari semua fur yang kita gunakan ini itu baik semua, tinggal cara kita penggunaannya, bukan masalah dari furnya. Gara-gara fur ini burung saya jadi rusak atau apa, tergantung cara penggunaannya. Contohnya burung ternakan kan banyak yang berkarakter jinak gitu ya. Nah, burung yang jinak menurut saya itu paling cepet untuk birahinya naik. Misalnya dia mau pakai fur yang high protein, otomatis IF itu harus dikurangin. Jangan disamakan ketika dia pakai fur top song atau fur dari gold coin ini, yang notabene kedua fur ini mengandung protein yang tidak terlalu tinggi seperti ini kayak gitu. Jadi semua fur itu bagus. Contohnya kayak saya peruntukan misalnya fur halus ini leopard, saya untukin untuk murai-murai bahan yang belum ngepur, saya pakai ini kayak gitu. IF pun saya kontrol untuk burung yang belum ngefur itu pasti saya jor, yang penting sehat dulu kayak gitu murainya. Nah, setelah ngefur baru saya bisa gunain antara top song atau gold coin yang ini kayak gitu. Nah, dengan fur yang dua macam ini pasti jangkrik saya setting itu, misalnya kalau saya itu pagi 7 ya kan, sore 7. Nah, ketika kita kayaknya kurang nih, atau kita sibuk untuk ngasih jangkrik atau lupa ya kan, kadang-kadang kita ada yang nggak konsisten tuh ngasih IF ke murai batu kita. Nah, kita bisa gunain yang high protein. Dengan high protein ini jadi kita nggak khawatir untuk kita yang sibuk, kayak misalnya kita bekerja ya kan, berangkat pagi pulang malam, ngatur IF-nya susah. Dengan fur high protein ini kita cukup ngasih jangkrik sedikit aja, nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Jadi nggak menyebabkan tuh murai over birahi lah, cabul lah apa, jadi tetap normal. Intinya dari semua fur ini yang kita gunain, kita harus tahu peruntukannya dan kadar proteinnya. Semakin tinggi protein, otomatis IF harus kita pangkas. Kalau misal dari fur yang low protein atau protein rendah, otomatis IF kita naikin. Intinya sih kayak gitu aja. Pasti sobat Kicau Gamers ngerti apa maksud dari IF yang saya infoin ke sobat Kicau Gamers. Jadi nggak usah takut lah kalau misalnya beli fur-fur yang kayak gini, kayak gitu. Jadi menurut saya ini fur semua yang di peredaran di kalangan Kicau Mania itu aman semua. Tinggal cara kitanya aja untuk mengaplikasikan fur ini ke gacuan murai batu kita dengan cara di setting IF-nya. Nah, mungkin kalau misalnya lebih lanjutnya atau apa, nanti bisa dicoba oleh Kicau Gamers sekalian cara penggunaan dari fur-fur ini kayak gitu. Nah, sobat Kicau Gamers udah tahu kan mengenai fur-fur yang tadi saya bahas kayak gitu. Intinya sih nggak usah takut lah beli fur-fur yang beredar di pasaran Kicau Mania, itu semua bagus kok. Kembali lagi dari kitanya untuk pengaturan IF-nya. Jangan lupa kita lihat komposisi sebelum kita membeli fur kayak gitu. Oke, kita bedain untuk fur high protein itu otomatis IF harus kita pangkas, jangan disamakan dengan ketika kita menggunakan fur yang low protein kayak gitu. Jadi sehingga tidak menyebabkan murai kita itu menjadi galak, cabul ya kan, atau misalnya jadi macet bunyi, itu yang paling parah kayak gitu. Jadi untuk semuanya fur yang ada peredaran itu baik, kembali ke kitanya. Nah, semoga konten kali ini bermanfaat untuk sobat Kicau Gamer semua. Dan jangan lupa misalnya mau tahu update info tentang perawatan murai batu dan settingan murai batu serta vitamin yang baik untuk murai batu, jangan lupa untuk di subscribe ya kan, di share ke semua sobat Kicau Mania
Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya, atau misalnya mau bahas konten yang lain, bisa langsung komen aja di channel YouTube saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Gamers.